Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Habibatul Kuliah, selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan soal kasus yang telah kami buat dan telah kami diskusikan. Jadi di sini soal kasusnya itu ada seorang pasien perempuan umur 22 tahun, Oke, yang lain G1P0A0. tolong dengerin ya. Ini adalah part of respecting people. Oke, jadi ketika ada seseorang yang sedang berbicara, tolong dengarkan ya. Jangan sampai nanti ketika kalian presentasi atau bicara, orang sibuk sendiri. Ya, oke, tolong lanjut please. Sorry ya. Oke. Seorang pasien perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke puskesmas mengeluh banyak karang gigi karena malas menyikat gigi. Sering merasakan nyeri pada telapak kakinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mmHg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 24 cm, DJJ 135 kali per menit, dengan hasil penunjang protein urin positif 2, tidak memiliki riwayat diabetes mellitus dan tidak memiliki lengkungan pada bagian pelantar kedua kakinya. Lalu di sini kita akan menjawab dari masing-masing profesi. Karena saya dari profesi bidan, sebagai profesi bidan berwenang untuk memberikan konseling yang pertama, yaitu dilakukan anamnesis secara menyeluruh dan melakukan pemeriksaan kehamilan. Bidan mengedukasikan mengenai pola nutrisi dan personal hygiene melakukan kolaborasi dengan ahli gizi. Kemudian saya akan memberikan kepada perawat. Oh ya, izin melanjutkan. Lalu untuk profesi perawat di sini akan memberikan manajemen intervensi untuk hiperglikemianya, yaitu dengan memonitor kadar glukosa darah pasien setiap 8 jam, dan juga perawat akan memberikan edukasi kepada pasien tentang diabetes gestasional, tanda dan gejalanya, komplikasi, lalu kemudian juga memberikan edukasi tentang cara menangani dengan mengurangi konsumsi makanan manis. Selanjutnya dari kesehatan gigi. Baik, selanjutnya, sebagai perawat gigi akan memberikan edukasi terlebih dahulu mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulutnya saat sedang hamil dan mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Selanjutnya, sesuai prinsip kode etik autonomi, kita harus menghargai hak pasien untuk mengambil keputusannya mengenai rujukan dari bidan untuk tindakan pembersihan karang gigi. Lalu untuk yang terakhir, sebagai ortotik prostetik, akan menyarankan untuk menggunakan insole dalam membantu menopang lengkungan kaki atau medial arch dan juga mencegah terjadinya kelainan struktur tulang, sendi otot, dan jaringan lainnya, sehingga pasien dapat berjalan secara optimal kembali tanpa harus merasakan nyeri atau kram pada daerah kakinya. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu dari kasus tersebut diagnosanya yaitu G1P0A0 hamil 24 minggu dengan diabetes gestasional dan pes planus atau kaki datar. Di sini kasusnya dibuat berdasarkan 4 domain dari kolaborasi antar profesi dengan nilai etik kolaborasi antar profesi, yaitu menghargai iklim dari masing-masing profesi, kemudian peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi tersebut, lalu juga saling berkomunikasi dengan catatan terintegrasi dan juga dengan kerja sama tim. Untuk dari kelompok 3 kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu pemaparan dari kelompok 3. Nah, ini teman-teman yang lain ya, selain kelompok 3, anggaplah diri kalian adalah profesional di bidangnya. Ya. Jadi cara berpikirnya kalian bukan lagi sebagai student. Oke, attention please. Ya, kalian ini sebagai profesional. Terus kalian ketemu dengan satu case. Ya, mungkin teman ini dari grup kelompok 3, dia dari tempat Posyankes di mana. Kalian juga di suatu tempat. Kalian walaupun sama-sama profesi, mungkin ada sesuatu yang berbeda nih. Ya enggak, dalam menangani pasien dengan keluhan yang seperti itu. Prioritasnya mungkin ini,
Prioritasnya mungkin itu ya, setiap orang berbeda, ya setiap kepala berbeda isinya. Nah, dari case tersebut ya, apakah kalian punya pertanyaan ya kan yang telah dipaparkan oleh grup 3 tadi? Mungkin dari bidang kebidanannya ya kan, atau kesehatan gigi, perawatan ataupun OP-nya. Pertanyaan tersebut tidak harus kalian tujukan dengan sesama profesi. Mungkin juga kalian nggak tahu nih, kok pemikiran dari profesi lain seperti itu. Kalian juga bisa tanyakan, ya kan, bagaimana hal tersebut bisa memberikan dampak positif atau patient oriented. Seperti itu ya. Monggo, jika ada pertanyaan, 2 pertanyaan dibuka. Question, tadi kasusnya tentang diabetik, treatmentnya lengkap ya dari 4 profesi. Grup yang bertanya tadi dapat bocoran katanya dapat bintang kecil. Oke, grup 10, please. Perkenalkan, saya Anissa Rahman Aulia, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok 3. Dari kasus tersebut, bagaimana kelompok menentukan tindakan paling pertama yang dilakukan pada kasus tersebut? Dari profesi mana yang akan memulai tindakan paling pertama? Terima kasih. Oke, pertanyaannya, dari kasus tersebut ada pasien, kira-kira apa dulu nih yang dilakukan sebagai prioritas gitu ya? Oke, tolong dijawab kelompok 3. Kelompok yang lain, tolong persiapkan pertanyaan ya. 1 slot lagi. Ya, terima kasih dari kelompok 10 ya yang tadi yang bertanya ya. Kalau menurut pendapat kelompok kami, berdasarkan kasus kami itu dari yang harus diprioritaskan itu manajemen hiperglikemianya terlebih dahulu. Karena mungkin melihat dari permasalahannya itu bahwasanya diabetes gestasional itu memiliki komplikasi bahkan bisa sampai kematian janin. Begitu. Sedangkan kalau untuk permasalahan lain seperti edukasinya bisa sambil menyusul. Tadi juga kami berdiskusi dengan dari OP, dari dari kesehatan gigi juga, bahwasannya kalau seandainya flat food ini nggak ditanganin terlebih dahulu juga tidak masalah karena tidak menyebabkan risiko yang sebesar manajemen hiperglikemia ini. Begitu pula dengan dari kesehatan gigi yang mana permasalahannya itu adalah karang gigi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada tambahan? Oke. Oke. Jadi penanganan pertama adalah ini ya, hiperglikemi dulu ya, diperbaiki, terus sisanya menyusul. Karena dicari mana yang paling riskan atau resiko. Oke, apakah oke dengan pertanyaan, apa mau bertanya lagi? Oke, thank you. Selanjutnya, pertanyaan, question. Tadi yang bertanya kelompok nomor 10. Oke. Kelompok berapakah ini? 9. Izin bertanya, perwakilan dari kelompok 9 kan tadi dijelasin harus pakai insol ya. Itu durasi pakai insolnya itu berapa lama? Maksudnya kayak berapa hari, bulan gitu yang perlu dipakainya? Kasih. Oke, ini pertanyaan lintas profesi ya. Mungkin apa tuh insol gitu ya. Nah ini mumpung ada student OP-nya, bisa dijawab dengan baik. Apa itu insol? Mungkin udah ada bayangan belum apa itu insol? Sebelumnya izin menjawab. Untuk insol itu biasanya berbentuk alas kaki yang kita pakai di dalam sepatu. Nah, untuk penggunaan insol itu bisa kita lihat lagi apabila kaki datarnya itu dia masih dapat
dikoreksi atau sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Apabila sudah tidak bisa dikoreksi, bisa kita gunakan selama aktivitas saja. Jadi hanya untuk mengurangi rasa lelah dan rasa nyerinya saat pasiennya berjalan. Oke, sudah menjawab. Berapa lama kira-kira? Setahun seumur hidup? Saat sakit aja? Nggak, selama beraktivitasnya aja, Pak. Oke, selama beraktivitas ya. Iya. Selama hidup dong berarti. Oke, thank you. Kelompok 3 ya, applause buat kelompok 3. Terima kasih. Nice case presentation. Ada bintang langsung dicatat. Ibu janji ada bintang kan? Kelompok 3 dapat kan? Dapat. Bintang 7 aja. Oke, selanjutnya. Bagi yang mau presentasi. Case kedua. Silakan raise up your hand. Alright. Ini dulu apa itu dulu? 8 atau berapa? 14? Ya, yang mana dulu nih? Coba sweet dulu. Hah? Mana? Oh, ini dulu. Oke, dikasih. Ya, kelompok 8 silakan untuk presentasi case-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Relhak mewakili dari kelompok 8 untuk membacakan case dari kelompok 8. Untuk case dari kelompok 8 sendiri itu yaitu Ibu J berusia 35 tahun dengan G2P1A0, usia kehamilan 24 sampai 25 minggu dengan keluhan sakit kepala yang dirasakan di bagian kepala belakang dan dahi sejak beberapa hari lalu. Riwayat penyakit pasien adalah hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol dan juga hasil pemeriksaan fisik tekanan darah yaitu 170/110 mm Hg dan untuk RR itu 22 kali per menit dan suhunya 36,5 Celcius. Untuk konjungtiva anemis, sklera ikterik, bunyi paru vesikuler, GDS 250 mg per dl. Dan untuk pemeriksaan gigi terdapat karies gigi geraham pertama kanan bawah tanpa nyeri dan terdapat ceruk yang dalam pada gigi geraham kedua kanan bawah. Dan juga untuk pemeriksaan fisik lainnya seperti pada bagian kaki pasien mendapati flat foot. Dan untuk intervensi pertama yang kita lakukan dengan tingkat kegentingan yang lebih penting itu yang pertama dari perencanaan asuhan dari kebidanan. Jadi untuk asuhan pertamanya yang akan dilakukan itu tentang asuhan kebidanannya terlebih dahulu. Jadi akan dilakukan pemasangan infus RL, kolf pertamanya itu 500 mili dengan 28 TPM. Selanjutnya akan disuntikan MgSO4 dengan kadar 40% sebanyak 4 gram. Setelah itu 5 menit kemudian akan dimasukkan kembali MgSO4 sebanyak 6 gram di drip ke dalam RL-nya. Lalu akan dilakukan rujukan PB. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan asuhan keperawatannya dengan memonitor tanda-tanda vital, kemudian melakukan pengecekan gula darah sewaktu, dan kita akan melakukan edukasi tentang DM tipe 2 dan bahaya hipertensi, seperti itu. Lanjut ke gigi. Baik, selanjutnya asuhan perencanaan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, promotif. Akan dilakukan penyuluhan tentang lubang gigi dan demonstrasi menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian ada edukasi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Kemudian ada preventif. Preventif akan dilakukan tindakan fissure sealant pada gigi 47 dengan bahan Fuji 9. Kemudian ada kuratif. Kuratif akan dilakukan penambalan pada gigi 46 dengan bahan Fuji 7. Dan untuk penanganan terakhir terkait pasien dengan permasalahan yang sudah tadi saya bacakan adalah untuk flat foot bisa diberikan insole untuk mengakomodasi
pasien pada saat berdiri ataupun berjalan agar pada bagian kaki tidak rata dan memiliki cekungan pada bagian dalamnya. Mungkin itu saja dari kelompok 8. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung dia ngegas, mau bertanya enggak gitu ya. Oke, jadi dari case tersebut sedang mengandung ya 20 berapa minggu? 24 sampai 25 minggu. 24, 25, terus juga tekanan darah juga tinggi ya? Tekanan darah 170 per 110. Ada histori diabetik? Ada histori diabetik tipe 2. Oke, ini quite a case nih. Terus juga sudah dilakukan penanganan dari keempat profesi. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk grup 8? Oke. Question. Aduh, oke. Grup berapa itu? Berapa ini? 11. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari grup 11, izin bertanya kepada kelompoknya Mas Elhuk. Mas Elhak, tadi kan insolnya buat flat fit ya? Ya. Nah, fungsinya itu apa, terus cara fungsinya itu buat apa, dan ada nggak sih cara biar kita tahu flat fitnya itu bisa dikoreksi atau enggak? Terima kasih. OP ke OP nih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Iqbal. Yang mungkin Mas Iqbal sendiri sudah pastinya juga tahu. Hanya coba dengarkan. Saya izin menjawab pertanyaan Iqbal. Untuk fungsinya insol sendiri, pertama dikarenakan pasien memiliki diabetes mellitus tipe 2 namun masih terkontrol, itu juga sendiri bisa menjadi perhatian kami para tenaga kesehatan untuk mencegah adanya ulcer pada telapak kaki, karena walaupun pada pasien masih memiliki diabetes mellitus tipe 2 terkontrol, kita juga harus mencegah hal itu terjadi dan untuk melindungi pada telapak kaki. Dan untuk fungsi lainnya sendiri bisa untuk mengakomodasi atau mengkoreksi pada bagian telapak kaki, dikarenakan telapak kaki pasien memiliki telapak kaki yang rata atau bisa juga dibilang kaki bebek. Jadi pada bagian dalamnya itu tidak memiliki cekungan. Dan untuk mengetahui pasien masih bisa dikoreksi atau tidak pada saat menggunakan insol, sebelum kita berikan insol kita bisa melakukan pemeriksaan fisik atau biasanya juga kalau di OP itu objective assessment. Biasanya untuk objective assessment-nya sendiri itu bisa dilakukan seperti mungkin kalau di rumahnya ada kayak perbatasan dari pintu untuk ke bawah itu, jadi pasien bisa berdiri dengan menggunakan jempol dan itu bisa dilihat apakah pasien masih memiliki lengkungan pada bagian dalam. Selain itu juga kita juga bisa menekuk pada bagian jempol pada saat pasien duduk atau pasien tiduran agar lebih mudah. Itu juga bisa dilihat apakah bagian dalamnya itu masih memiliki cengkungan atau tidak. Apabila masih memiliki lengkungan, itu bisa dikatakan masih fleksibel ataupun masih bisa dikoreksi. Namun apabila tidak memiliki lengkungan sama sekali, itu sudah dikatakan tidak dapat dikoreksi. Sekian Iqbal untuk jawaban. Terima kasih Iqbal. Oke. Ini agak unik nih ya, pertanyaan dari OP ke OP. Mungkin nanya beneran apa ngetes? Ya kita nggak tahu nih. Tadi Mas Elhak ya sudah menjelaskan tentang kaki datar atau kaki bebek. Ya. Terus yang ditanyakan oleh Mas Iqbal adalah bagaimana cara pengetesannya? Ya. Mungkin Mas Elhak bisa maju ke depan, bisa tunjukin, ya enggak? Pasti penasaran kan? Mungkin kita nggak sadar nih, apakah kaki kita normal atau tidak. Kalau kita nggak ngeliat langsung, gimana sih tesnya yang paling simpel? Nah ini Mas Elhak akan menunjukkan cara simpel untuk tahu apakah kita ini punya kaki bebek, jangan mau kaki bebek, atau kaki yang normal atau ada lengkungan. Oke, silakan ke depan, Mas Elhak. Mas tolong kameranya sorot ke kaki ya. Oke, terima kasih Sir Lutfi. Mungkin karena saya tidak mungkin melakukannya sendiri, saya butuh model pasien yaitu Mas Iqbal. Naik ke atas biar kelihatan. Ini ada sesi deep talk ya di depan. Ada presenternya. Untuk melakukan pemeriksaan sendiri kita juga harus melepaskan alas kaki pada pasien karena kita tidak mungkin
memeriksa pasien pada saat menggunakan alas kaki. Mungkin boleh dua-duanya Mas Iqbal dibuka sepatunya. Alas kakinya juga. Dikerjain balik ini. Oke, untuk melihat apakah pasien memiliki kaki datar atau tidak, seperti yang tadi saya katakan pada yang di rumah yang mungkin ada perbatasan dari pintu untuk ke bawah itu, pasien bisa berdiri menggunakan jempol seperti ini. Itu bisa dilihat juga apakah pasien memiliki hati-hati. Pada saat itu karena pada bagian depannya itu memiliki tegangan dan di bagian medialnya itu apabila pasien pada saat itu jadi keangkat, namun kalau misalkan nggak ada lengkungannya itu sudah termasuk tidak bisa dikoreksi. Selain melakukan ini juga pasien bisa, mungkin Mas Iqbal boleh duduk. Jadi kita tadi itu memeriksanya bisa pada bagian kakinya, pada bagian jempol, atau bagian depan kaki itu kita dorong seperti ini. Kita dorong seperti ini. Apabila terlihat ada lengkungan, itu termasuk masih bisa dikoreksi. Apabila pada saat kita lakukan seperti ini tidak ada lengkungan, itu sudah tidak dapat dikoreksi. Dan itu juga bisa mengindikasi apakah pasien memiliki flat foot atau kaki bebek. Oke, tepuk tangan buat Mas Elhak dari kelompok berapa? 8 ya? Oke, thank you. Silahkan duduk. Terima kasih Mas Iqbal atas model pasiennya. Oke, selanjutnya pertanyaan satu lagi. Ya mungkin masih penasaran atau pengen buat maju Mas Elhaknya lagi nggak apa-apa. Question? Satu pertanyaan dibuka. Pertanyaan. Nggak ada? Cukup? Cukup, oke. Tepuk tangan buat kelompok berapa? 9, 8 ya? 8. Oke. Selanjutnya. Oke. Mereka dulu dari kemarin. Sebelum 8 tadi. Saya lupa. Oke, sudah siap ya. Ini kelompok 4. 14. Bagus banget nomornya. Oke, everyone. Please your attention. Ya, kelompok 14 akan mempresentasikan case-nya. Silakan dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda dari kelompok 14. Di sini ingin mempresentasikan soal kasus dari kelompok 14. Di mana kasus ini meliputi dari skema yang udah kita buat kemarin, dari struktur udah ada, tujuan, SDM, kemudian planning, terus implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Untuk kasus soalnya ini datang Nyonya N, usia 28 tahun, G1, P0A0, hamil 35 minggu, datang ke puskesmas untuk kontrol hamil ke Polikia. Ibu ini mengatakan merasa tidak nyaman pada gigi dan gusi. Gusinya ini berdarah sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian dari kami tenaga kesehatan melihat terlihat ada ulcer di metatarsal head pada telapak kaki kanan ibu, serta saat anamnesa ibu mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes dan sering makan makanan manis seperti teh jus gitu. Ibu ini masih melakukan aktivitas biasa dan masih kerja. Dari hasil objektif kami di lapangan, di objektif kami keadaan umumnya itu baik. Tekanan darahnya 121/72 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36, tinggi badannya 158, berat badannya 93, lilanya 38, IMT 37,2. Dari kebidanan mengecek TFU, yaitu 3 jari di bawah PX, DDJ-nya ada 134 kali per menit,
dan dari keperawatan mengecek GDS yaitu 210 dengan hasil lab glukosa urinnya plus. Dari struktur kami udah ada semua profesi dari keperawatan, kebidanan, OP, dan kesehatan gigi. Kemudian tujuan kami meningkatkan kualitas hidup pasien. SDM-nya juga sudah masuk ke planning, di mana analisa diagnosanya itu ibu dengan G1 P0A0 hamil 35 minggu dengan pregestasional diabetes mellitus. Dari kasus ini prioritas utama yang perlu kami tangani adalah dari bidang keperawatan, yaitu dari pregestasional diabetesnya tadi, dari riwayat ibu. Dari diagnosa ini kami mengambil intervensi manajemen ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dengan yang pertama itu kaji riwayat DM-nya, diabetesnya sudah berapa lama, kemudian faktornya apa, kemungkinan penyebabnya kemungkinan penyebab hiperglikemianya dari mana, kemudian pemeriksaan gula darah, yaitu cek kadar gula darah, kemudian mengarah untuk konsul dokter ketika tanda gejalanya itu menetap atau memburuk. Kemudian anjurkan untuk melakukan pemeriksaan cek GDS mandiri, pemberian diet DM, kemudian pemberian anjuran untuk olahraga, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian insulin, dan tadi ada ulcer di kaki itu kita memberikan edukasi perawatan kaki yang tepat seperti apa. Kemudian lanjut ke planning dari prioritas masalah yang kedua. Baik, untuk planning dari kebidanan sendiri, yang pertama itu memberitahu hasil pemeriksaan kepada klien, lalu berikan edukasi asupan nutrisi dan mengurangi konsumsi gula, serta menganjurkan ibu untuk mengatur posisi dan berolahraga ringan. Lalu selanjutnya yaitu memberitahu bahaya diabetes pada saat kehamilan dapat menyebabkan risiko bayi lahir prematur, bayi lahir besar, dan bahkan bayi meninggal dalam kandungan. Lalu yang terakhir yaitu bidan berkolaborasi dengan poligizi, gigi, perawat, serta ortotik prostetik untuk konsultasi diet ibu, pemeriksaan keluhan pada gigi, perawatan diabetes ibu, dan pemeriksaan terkait keluhan pada kaki ibu. Lalu selanjutnya, bidang ortotik prostetik. Yang pertama itu objective assessment, terdapat ulcer di telapak kaki pasien bagian metatarsal head. Ketika dilakukan tes sensasi pada telapak kaki, pasien tidak merasakan adanya sensasi dan tidak merespon. Yang kedua, mempreskripsikan custom-made insole dengan metatarsal dome untuk mencegah adanya tekanan pada bagian metatarsal head. Kemudian yang terakhir itu melakukan edukasi mengenai tujuan dibuatnya alat tersebut, cara pakai dan cara merawat alat tersebut. ini aja. Baik, untuk dari diagnosis kesehatan gigi dan mulut, regio 1, 2, 3, dan 4 tidak terpenuhinya kebutuhan kondisi gigi yang baik ditandai dengan adanya karang gigi. Upaya promotifnya yang pertama edukasi tentang karang gigi, yang kedua demokrasi menyikat gigi untuk mengurangi pendarahan pada gusi saat sikat gigi. Untuk upaya preventifnya yaitu dilakukannya scaling. Terus apa deh? Baik, dari perencanaan yang sudah dijelaskan oleh 4 profesi, di sini ada evaluasi dari kebidanan sendiri, yaitu ibu mengetahui hasil pemeriksaannya ini bahwa keadaan ibu saat ini sudah baik, namun masih mengalami pregestasional DM. Kemudian ibu mengerti dan akan melakukan anjuran untuk diet dan berolahraga. Ini sama seperti planning dari keperawatan, yaitu edukasi. Kemudian ibu juga mengerti bahaya DM, faktor resiko, kemudian sudah melakukan kolaborasi dengan dokter dan kesehatan lainnya. Kemudian dari kesehatan gigi, upaya promotifnya itu pasien memperhatikan dengan baik pada saat edukasi,
cara memelihara kesehatan gigi dan mulut serta demonstrasi cara mengikat gigi. Kemudian preventifnya telah terlaksana perawatan scaling. Dari keperawatan gula darahnya menurun, tingkat pengetahuan pasiennya meningkat. Dari OP telah dilakukan pembuatan custom made insole dengan metatarsal dome. Kemudian dari OP yang kedua itu pasien telah mengetahui kegunaan dari alat tersebut dan cara pakai dan cara merawat alat tersebut. Nah, dari evaluasi ini kami memiliki rencana tindak lanjut yang harus pasien teruskan setelah perawatan kontrol kehamilan di puskesmas. Dari kebidanan, melakukan pemantauan GDS yang sudah diajarkan oleh perawat untuk kontrol kehamilan 1 minggu kemudian. Kemudian berkolaborasi dengan Opjin untuk melakukan USG dan melihat perkembangan serta TBJ atau tafsiran berat badan janin. Dari kesehatan gigi, melakukan kunjungan rutin setiap 6 bulan sekali ke klinik gigi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan gigi agar tetap kuat. Dari skema yang sudah kelompok kami buat sudah sesuai dan tujuan dari kelompok dan tujuan pasien juga sudah meningkat kualitas hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Oke, disclaimer. Tadi ibunya suka minum apa ya? Minum apa tadi? Sehingga suka minum teh jus, Pak. Teh jus, ada minum teh jus nggak di sini? Ada, Pak. Disclaimer ya, enggak. Mungkin kebanyakan, ya. Oke, jadi ibunya lagi masa mengandung, terus juga gestasional diabetik. Terus juga ada beberapa treatment, tadi insole juga, kebetulan ada ulcer, ada luka ya. Luka di bagian kaki. Terus juga salah satu treatment juga karena pasiennya punya karang gigi yaitu dilakukan scaling gitu ya. Oke. Diabetic scaling, luka di bagian bawah ya, terus high blood level juga ya, tekanannya tinggi. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 14 ini? Lumayan seru nih. Case-nya lebih banyak problem. Yang sudah tanya boleh tanya lagi. Yang belum silakan bertanya, koleksi bintangnya. Oke. Ini kembalikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Angelina dari perwakilan kelompok 8. Mohon izin bertanya kepada kelompok yang ini. Tadi kan dijelaskan bahwa pasien ini tadi itu melakukan scaling ya, terus perdarahan, giginya sering berdarah. Itu apakah ada kaitannya sama diabetes mellitus atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua itu saya izin bertanya juga. Tadi kan pada kakinya pasien itu ada ulkus atau luka. Kenapa yang ditegakin intervensinya itu manajemen ketidakstabilan kadar glukosa darah? Kenapa enggak ditegakin dulu perawatan lukanya? Alasannya kenapa kelompok merumuskan intervensi itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari siapa namanya? Veronica. Dari penyakit DM itu tidak terpengaruh dengan gusinya berdarah karena dia gusinya berdarah dikarenakan tidak tepatnya untuk menyikat gigi dengan baik dan benar. Maka dari itu tadi sudah ada di upaya promotif, kami mengajarkan demonstrasi dengan cara menyikat gigi dengan baik dan benar seperti itu. Nggak ada kaitannya dengan perdarahan gigi, lebih sering giginya berdarah itu nggak ada kaitannya ya? Kalau untuk sebenarnya kalau DM ke gigi itu mungkin nggak ada ya, soalnya di kasus kita ini DM-nya itu udah dari awal sebenarnya, jadi sama dari pola makan dia yang suka makan makanan manis. Nah untuk ke arah giginya itu mungkin karena pasien kita ini emang cara nyikat giginya itu salah, makanya dari
profesi di kelompok kami suruh scaling sama sikat gigi yang benar dan baik. Izin menjawab, Vero, untuk ulcernya itu dia bukan berupa luka pendarahan gitu, tapi dari kapalan yang semakin lama ke luka, tapi bukan yang luka pendarahan kayak semacam gitu, jadi semacam kapalan gitu lah. Berarti kapalannya itu nggak menyebabkan luka? Menyebabkan, atau udah terjadi luka? Belum terjadi luka. Belum terjadi luka. Iya. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Terima kasih kelompok 8. Oke, tadi ulcernya belum luka? Belum. Apakah ulcer termasuk luka? Atau akan menjadi luka? Akan menjadi luka. Oke. Oke, selanjutnya. Question untuk question belum giliran. Kelompok 1 bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lenggogeni dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ya bahwa ibu hamil ini mengidap penyakit diabetes mellitus dan dapat menyebabkan anaknya lahir prematur. Nah, pertanyaannya itu kenapa ibu hamil yang punya riwayat diabetes mellitus itu bisa menyebabkan bayinya prematur? Terus apakah ibu yang memiliki riwayat diabetes mellitus ini apakah bisa hamil normal? Kalau misalnya tidak, bagaimana apakah ada cara pencegahannya seperti itu? Terima kasih. Ayo, silakan dijawab dulu. Apakah diabetes menyebabkan diabetes, Ibu? Baca, Syah. Jadi gini, berdasarkan data yang tadi, enggak, baca dulu. Itu tidak berpengaruh ke salinannya. Dan biasanya kalau prematur itu dia melakukan tindakan ekos, misal normal atau enggaknya tergantung IMT-nya kan. Dia baby giant atau enggak? Kalau yang satunya Ayo silakan direspon. Pertanyaan dari kelompok 1. Atau pertanyaannya perlu diulang? Ada hubungan antara diabetes mellitus dengan prematur. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Apakah persalinannya bisa normal apa tidak ya? Maksudnya bayinya bisa lahir normal apa prematur gitu? Bayinya normal apa prematur? Enggak, bulan atau enggak? Seperti jurnal yang kita baca, Ayo, untuk attention. ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus gestasional ini beresiko mengalami persalinan prematur. Jadi resikonya lebih tinggi kalau bisa bayinya normal apa enggak. Kalau untuk lahir normal atau enggak itu tergantung situasi juga. Kalau misalnya kayak baby giant nih, kan kalau misalkan lahir normal tuh takutnya nanti terjadi distosia bahu atau patus kala satu yang lama gitu kan. Jadi bisa jadi di SC. Tapi
kalau misalnya lahir prematur itu sebenarnya bisa normal juga, tapi mungkin nanti setelah melahirkan bayinya bakal dapat penanganan lebih lanjut lagi gitu. Oke. Bagaimana? Masih bisa normal, tapi prematur gitu ya? Lahirannya normal mungkin ya? Tapi kondisi anaknya kemungkinan prematur Bakal dan harus dapat ditreat penanganan lebih lanjut gitu. lebih lanjut. Resiko itu bisa iya bisa tidak. Seperti itu ya. Oke. Oke ya. Oke, thank you dari kelompok 14. Welcome. Oke, karena waktunya terbatas ya untuk pemaparan dibatasi dengan waktu 2 menit dan 1 pertanyaan. Yuk, siapa? Pak kita Pak. Pak kelompok 1. Pak kelompok 1 Pak. Saya serahkan kepada Bu Vera, Bu. Pak kelompok 1. Aduh, tadi oke. Aduh, kita kasih apresiasi ya ibu-ibu ya untuk mahasiswa saking semangatnya, pengen duluan gitu ya. Nah, di mana dulu Bu Heni? Oke, Bu PJMA-nya bilang yang belakang dulu. Pak. Belakang apa yang mana nih, Bu? Pak. Oke, akan kebagian nanti semuanya ya, akan kebagian. Oh, udah pegang. Yang ini, Pak. Pak kelompok 1, Pak. Karena ini semuanya karena ini semuanya kelompok nunjuk 14, semua kelompok anggota 12, Pak. kelompoknya, jadi kita kasih apresiasi. Tenang ya yang di depan nanti ya. Oke, silakan. Pak 12, Pak. Pak 12. Oke, grup 5 pemaparan 2 menit ya. Silakan yang lain disimak. Oke. Balas kekecewaan dengan pertanyaan. Waduh. Di sini kasusnya ada Nyonya A dengan usia 22 tahun, G1 hamil 15 minggu dengan riwayat DM sejak setahun yang lalu. Nyonya A bekerja sebagai sales marketing dan ibu mengatakan tidak pernah minum obat gula darah dan juga jarang memeriksakan kesehatannya ke dokter. Pada 3 minggu yang lalu, klien menjalani operasi lokal kalus pada kaki. Saat ini klien datang ke rumah sakit dengan mengeluh badan terasa lemas, kelelahan, mudah mengantuk. Ibu juga mengeluh ngilu pada gigi geraham pertama kanan bawah pada saat terkena rangsangan dingin dan tampak lubang pada bagian permukaan gigi sejak 4 hari yang lalu. Terdapat luka ulkus diabetikum derajat 2 pada metatarsal pertama dekstra disertai hematoma dan ibu mengeluh nyeri pada luka kaki tersebut. Hasil pemeriksaan anggota gerak ibu pada bagian tubuh atas dan bawah normal. Berat badan sebelum hamil 42 kg dan berat badan saat ini 46 kg. Tekanan darah sebelum hamil 110/70 mmHg. Nadi 84 kali per menit. Respirasi 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, HB 10,5 gram per desiliter, konjungtiva anemis TFU pertengahan antara simfisis, DJJ 142 kali per menit, dan dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu 215 mg per desiliter. Tindakan yang harus dilakukan pertama yaitu tindakan keperawatan, monitor kadar gula darah sebelum makan, lalu melakukan perawatan luka pada kaki yang terdapat ulkus, mengajarkan teknik non-farmakologis distraksi, berikan edukasi terkait perawatan kaki untuk mencegah luka pada kaki kiri. Lalu untuk tindakan kebidanan, yang pertama ada berikan penkes terkait makanan yang mengandung zat besi seperti hati ayam, sayuran hijau, dan daging merah, menganjurkan klien untuk menghindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh, menganjurkan klien untuk istirahat yang cukup pada siang hari 1-2 jam, dan pada malam hari 7-8 jam. Berikan terapi farmakologis tablet zat besi 2 kali 1 hari, asam folat 1 kali 1 hari, kal 1 kali 1 per hari, dan vitamin C 1 kali 1. Lalu beritahu pada ibu tanda bahaya trimester 2 seperti perdarahan, pusing kepala hebat, mata berkunang-kunang, dan mual muntah berlebih. Pada tindakan kesehatan gigi, yaitu ada memberikan pendidikan kesehatan mengenai lubang gigi dan cara menyikat gigi yang baik dan benar dengan menggunakan pantom dan sikat gigi. Dan melakukan penambalan GIC pada gigi 46 di bagian oklusal. Untuk tindakan ortotik prostetik yang pertama ada meresepkan insole jenis semi rigid pada kedua kakinya. Modifikasi pada insole bagian kanan akan diberikan lubang untuk mencegah gesekan dan meningkatkan penyembuhan serta mendistribusikan tumpuan tubuh pada seluruh area telapak kaki.
dan juga memberikan edukasi terkait cara pemakaian insol dan cara melakukan kebersihan insol dengan menggunakan handuk basah. Pemakaian insol dapat digunakan ketika beraktivitas karena untuk mencegah gesekan luka di bagian telapak kakinya. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparannya. Oke, ini lebih deep lagi nih untuk treatmentnya ya. Oke, langsung ini menawarkan ini. Kelompok 2 on fire. Ya, baik. Terima kasih. Saya Nida dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi pasien hamil 15 minggu, lalu dengan keluhan giginya itu ada gigi berlubang, dan akan dilakukan pada perencanaan yang kedua itu akan dilakukan tindakan penambalan. Yang ingin saya tanyakan di sini kan pada pasien usia kehamilan 15 minggu atau memasuki trimester pertama, betul Bidan? 15 minggu, iya. Nah biasanya kan pada masa-masa tersebut pasien itu masih dalam keadaan mual dan muntah. Dan juga tadi pasiennya juga mengidap diabetes. Apakah jika dilakukan tindakan penambalan gigi itu tidak akan mengkhawatirkan kepada kandungan pasiennya? Terima kasih. Belum. Ayo, silakan berdiri. Izin menjawab sebelumnya dari pertanyaannya kelompok 2. Jadi pasien ini kan sedang hamil juga, terus juga mempunyai penyakit sistemik. Boleh saja dilakukan penambalan, karena penambalan ini kan lubangnya belum terlalu dalam. Jadi kasusnya pun tidak perlu pengeboran, jadi tindakannya tidak terlalu menimbulkan resiko yang parah buat ibu pengandungnya. Terus juga jadinya di penambalan pun bisa dilakukan. Itu saja. Iya baik, izin menanggapi. Tadi izin mengkonfirmasi kembali pasiennya itu tadi kan giginya berlubang ya, bukan memiliki cekungan. Jadi kasus di sini itu pasiennya apakah memiliki lubang atau cekungan? Karena jika giginya sudah berlubang otomatis harus dibur. Betul teman-teman kesehatan gigi? Terima kasih. Baik, izin menambahkan untuk Nida. Jadi di sini kasus saya itu memang berlubang. Tapi sebelumnya ditanya dulu, Ibu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan penambalan? Terus ditanya juga, Ibu hari ini Ibu ada mual muntah atau tidak? Jadi misalkan kalau Ibunya jawab, tidak, saya tidak hari ini tidak ada mual muntah. Nah, lalu nih, kan kamu belajar nih ya tentang penambalan ART yang tanpa dilakukan pengeburan. Nah, itu kan juga bisa dilakukan pada ibu hamil. Ibunya bersedia. Terus apa salahnya? Oke. Terima kasih. Oke, gini ya. Kayaknya ada ya, sesuatu Pak. kayak jual beli di sini ya. Kalau dilanjut ini Pak nggak tahu Rizky, gimana nih kayaknya jual gigi belinya. sama gigi aja ya. Yang Iya. lain gimana nih? Ini ada nanti di belakang ya diskusi kalian. Iya. Oke. Iya, kayak semangat. Ini semangat. Iya. Oke, siapa takut dari sana ya. Ini kalau dilanjut masih sesi Iya, sendiri mereka nggak berdua. ada selesai-selesainya Oke, kita tutup ya. ya. Thank you. Tapi Buat bagus ya. Grup 2. Nice. Oke. Next siapa yang mau? Oh, tunggu dulu. Dari Ibu PJMA. Ada interupsi dari Ibu PJMA. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Ini baru satu sesi. Case tadinya baru satu sesi. Saya dan teman-teman pembimbing ingin melihat Anda sejauh 2 hari, belum kurang dikit ya, baru juga 2 ini. Ya, ingin melihat Anda sudah terbentuk belum? Yakin banget. Coba saya tanya sama ayo Pak, menurut Bapak dengan mengikuti ini semua nikah, nilai 1 sampai 10, nilainya berapa? Dilihat dari presentasi tadi,
ya jujurly. Biasanya adalah ketika kalian sebagai profesional, kalian merasa treatment kalian itu paling penting buat pasien. Ya enggak? Pasien harus ditreat ini dulu. Tapi most of you, kalian berani menurunkan ego, saya lihat di sini. Jadi ketika ditanya, mana sih yang prioritas buat pasien? Oh ini dulu, terus baru yang ini. Itu udah kelihatan kalau kalian tuh ke arah patient oriented, ya bukan egosentris. Jadi dari sini saya simpulkan ya, itu lebih 10 lah. Bagus, bagus, perfect, 10. Jadi kalau di salah satu film, approve. Ya, kan 10, jadi approve. Oke, good. Gimana Bu Vera? Iya, terima kasih Bu. Bagus sekali ya. Jadi memang seperti itu, dalam berkolaborasi kita harus mendengarkan apa masukan-masukan dari masing-masing profesi. Nah, intinya sebenarnya adalah untuk mengetahui apa sih treatment yang bagus untuk si pasien ini. Tujuannya adalah mengatasi masalah dari pasien. Jadi tadi ya seperti terakhir itu bagus sekali ya, kalau padahal sama-sama profesi yang sama ya. Nah, itu kalau ada perbedaan pendapat tidak apa-apa, tetapi kita harus coba kita cari lagi, benar nggak gitu kan, apa yang baik lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih sangat bagus sekali ya Bu ya, nilainya kalau bisa 12, bintang 7 ya, bintang 7 ya. Kalau di Gojek kan bintang 5 Bu. Nah, kalau bintang 5 itu 100 boleh Bu? 10, oke. Kalau 10, kalau Bu, kalau terlalu perfect itu kan milik yang di atas ya Bu ya. Oke, 9,9 lah kalau dari saya Bu. Terima kasih. Good. Ayo Bu Nur, silakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Ya, alhamdulillah semuanya luar biasa ya, berantusias. Saya kelompok ini ingin mencoba. Tapi kayaknya kalau sendiri berhening. Ya, tadi dari kami lihat di sini memang dari pendapat dari mahasiswa itu lebih mengutamakan kepada keselamatan pasien, kepada orientasinya ke pasien ya, penanganan terhadap pasien bagaimana. Jadi tidak ada masing-masing profesi yang kami ini loh, ini juga ini. Jadi semuanya mengorientasikan kepada kepentingan dan kesehatan, kesembuhan pasiennya. Jadi ini hari kedua. Mudah-mudahan seiring dengan waktu besok lebih hidup lagi ya dengan berbagai kasus yang akan dibahas oleh kalian semua. Hari ini nilainya mungkin hampir sama seperti Bu Heni, Bu Vera dan Pak Lutfi. Ya, saya 90 Bu Heni untuk mereka. Jadi, makasih Bu Nur. Silakan Ibu Indra. Ya baik, terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru hari kedua, tapi ternyata sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya tadi Ibu perhatikan di masing-masing kelompok, ternyata semua sangat berantusias untuk presentasinya menyampaikan. Tapi karena memang tadi hanya berapa kelompok, dari tadi kelompok yang sudah disampaikan, ternyata memang terlihat kerjasama tim sangat bagus, kemudian juga mempertahankan tadi apa yang telah disampaikan, masing-masing kelompok juga sangat bagus. Tadi juga jurusan stand gigi ya, satu profesi tapi mempunyai perbedaan pendapat. Dan ternyata kedua-keduanya itu bisa atau diterima. Pendapat kelompok ini tadi dengan yang kelompok berapa sana itu? Kelompok 5 ya, dengan kelompok berapa ini? 2 ya? Ya. Jadi di sini walaupun kita sama-sama satu profesi, artinya kita tetap harus saling menghormati, menghargai pendapat. Ya, hari kedua ini sudah sangat luar biasa. Kalau untuk nilai berapa tadi ya, Bu? 9,9, Pak Lutfi 10 ya? 10, Bu Nur 90. Ternyata 10 boleh ya? Ya. Oh, Bu Vera ternyata diralat menjadi 10. Baik, untuk kali ini Ibu memberikan nilai
10 juga untuk kalian. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan besok hari ketiga lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Terima kasih Bu Indra. Silakan Bu Fenty. Oke, makasih Bu Heni. Hari ini rame ya, lebih meriah dari kemarin kayaknya. Jadi semua saya kaget pada minta bersuara. Padahal tadi pagi sampai saya paksa-paksa nggak ada yang ngomong ya. Nih nggak tahu nih dapat energi apa nih Pak Lutfi nih tadi ya. Oke, tadi saya lihat semuanya sudah mulai bagus, sudah mulai mengerti dengan kegiatan KAP ini. Kalian nanti ya kita harapkan di lapangan juga bisa seperti ini ya, bisa aktif semuanya. Untuk nilai kayaknya plus bulat 10. Yeay. Ya, makasih Bu Fenty. Nah, Bu Fenty yang mencatat hari ini kegiatan. Dan saudara-saudara semua harus ingat, begitu dikasih bintang atau dikasih poin, nanti di akhir praktek kasih ke pembimbingnya. Ya, tanggal berapa dapat bintang, tanggal berapa dapat nilai gitu. Nanti kasih ke pembimbingnya. Karena itu nilai harian itu lihat di RPS ya. 40%. Jadi besar ya, makin banyak Anda punya bintang, itu akan bertabur tambah nilai. Baik, coba attention please. Coba lihat sini dulu semuanya. Seperti Pak Lutfi, Bu Vera, Bu Nur, Bu Indra, Bu Fenty, dan Bu Esther yang menyusul. Ya, saya juga appreciate gitu. Melihat aktif gitu. Saya juga kaget tadi makan siang apa sih? Hah? Kayaknya makan lele ya. Ya, makan lele ya. Biasanya yang belakang pojok itu meneng-meneng baik. Sekarang sudah ada peningkatan ya. Nah, saya senang Anda berbagi. Nah, disinilah yang kompetensi dasar. Artinya bisa kelihatan bahwa kemampuan kompetensi dasar Anda dari knowledge, ya, dari how to appreciate each other, ya, bagaimana Anda respect dengan teman, ya, bagaimana 4 pilar dilakukan, sudah mulai mencoba, ya, sudah mulai mencoba, ya. Yang saya lebih banggakan dari 17 atau 16 ya per kelompok, yang disajikan hanya satu kelompok dan satu kasus ini langsung gitu Anda menentukan. Kalau bidan tek, 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 tek. Kalau perawat tek, 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 tek. Kalau OP tek, 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 tek. Kalau gigi tek, 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 gitu. Sampai saya bilang, ini saya yang salah kupingnya apa gimana ya? Saya bilang, saya pengen nanya tuh kepada ibu-ibu narasumber. Bu, kalau folat bukannya ada batasan usia kehamilan? Bu, bukannya kalau ibu hamil itu ada lagi selain scaling? Mengapa saya bertanya seperti itu? Ternyata di dalam kelompok Anda sudah langsung berbagi knowledge. Gitu. Anda sudah membuka diri. Nah, ini yang saya senang, ya. Dan di dalam IPA itu norma yang harus Anda pegang. Bahwasanya kita setara, ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada. Pada waktu memberikan pelayanan kesehatan kita setara. Namun, as a leader lain lagi, ya. Semuanya menjadi pemimpin di dalam profesi. Tapi begitu di dalam kelompok, leadernya tuh lain sendiri, ya. Semuanya menjadi leader, ya, paham nggak? Ya, nah di sini saya senang dan kelihatan sekali pada awal padahal saya sudah menunjukkan kepada saudara-saudara ini loh ketua kelompok Anda gitu, tapi ternyata ketua kelompoknya kewalahan, betul nggak? Malah jadi nggak ada suara ketua kelompoknya.
Pingsan kayaknya. Anda yakin tuh ketua kelompoknya nggak mau diganti? Hah? Bener. Sampai ketua kelompoknya kewalahan. Mau ngomong apa? Terserah lu dah. Lu mau ngomong apa terserah dah. Gitu. Ya. Kelihatan banget walaupun saya tidak. Kan saya sudah bilang berapa kali. Walaupun saya punya mata dua. Tapi saya berusaha untuk masuk kepada 237. Nah ini yang membuat saya senang. Ya. Sudah nggak ngantuk kan sayang? Enggak, oh enggak, sekarang dia udah nggak ngantuk. Alhamdulillah. Ya. Nah, di sini kita diuji untuk sesi pertama. Mengapa saya bilang sesi pertama? Di sini kita baru belajar membuka kompetensi dasar. Baru membuka kompetensi. Sebentar lagi, nih sore nih ya, habis nggak ada yang nanya, jadi saya yang ngerjain lo kan gantiannya. Tugas sore hari ini sampai besok pagi ketemu adalah yang Anda lakukan tadi adalah hanya exercise, hanya latihan, membuka diri, membagi ilmu. Tetapi tahap yang perfecto, yang terbaik adalah pada saat Anda mengambil kasus, lihat di buku, ada format pengkajian. Ya. Nah, format pengkajian itu seyogyanya didalami oleh seluruh profesi dan harus saling melengkapi apabila memang ada yang kurang. Ya. Format tersebut adalah guideline. Kisi-kisi. Ya. Bukan lengkap banget itu, tapi itu guideline. Kisi-kisi, pedoman. Untuk apabila Anda ketemu oleh satu kasus, apa yang harus Anda lakukan? Baik itu wawancara, interview, atau mengkaji, atau dilakukan pemeriksaan fisik, saudara-saudara harus paham. Ya, dari situ awalnya, jangan langsung loncat ke masalahnya apa ya pasien saya. Nah ini yang biasanya kita terlalu terburu-buru. Kita terlalu terburu-buru menentukan masalah. Sehingga masalah yang diintervensi oleh saudara-saudara bersifat instan. Betul nggak? Karena terburu-buru. Oh ya udah, masalahnya ini karena kekurangan cairan. Wow langsung, udah pasang aja infus. Ya, kasih aja cairan ORL, Oralit. Padahal ternyata dia belum makan, jadi sakit perut, jadi pucet. Nah itu contoh saja. Jadi awalilah segala sesuatu dengan planning, perencanaan. Dengan cara apa? Mengkaji. Lalu dengan bersama kelompok barulah diputuskan. Kasus ini masalahnya 1, 2, 3. Di antara 3 masalah, apa prioritasnya? Ya, dari profesi perawat, bidan, OP, gigi, apa yang mau dilakukan? Ingat sekali lagi pada waktu menentukan intervensi, jangan Anda melakukan intervensi selalu kuratif. Ya, cobalah Anda berusaha untuk mulai dengan promotif, preventif, barulah kuratif, dan mungkin rehabilitatif. 4 tahap ini saudara-saudara harus pertimbangkan. Ya. Misal, tadi bagus itu ada pertanyaan dari satu profesi yang apa ngetes apa enggak ya? Apa coba-coba ya? Tadi merasa ngetes apa coba-coba tadi pertanyaan? Ngetes. Oh, jadi Anda mau ngetes dia? Oh, nanya. Tapi tahu kan sebenarnya jawabannya? Apanya? Oh, berarti ngetes. Jawab aja ngetes, nggak apa-apa. Udah kita berdua aja. Iya. Nah, ini
ini akan terjadi. Ngetes apa enggak ya? Ah, pura-pura pinter apa pura-pura bodoh? Apa memang bodoh? Gitu misalnya. Nah, dalam kondisi nanti di lapangan ini akan terjadi. Apapun alasannya. Ya. Tapi tetap di sini tetap. Coba lihat tangannya. Telunjuknya coba naik. Naikkan telunjuknya. Naikkan telunjuknya. Pegang ke dahi. Pegang ke dahi. Positif, positif, positif. Coba 1, 2, 3. Tetap positif. Ya, ingat itu. Jadi pada waktu nanti di lapangan akan terjadi. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Nah, oleh karenanya dari jam 3 sampai besok pagi, terserah Anda dalam kelompok mau mengerjakannya seperti apa, tapi besok pagi, early in the morning before we start the beginning of the lecture, please, presentasi satu kelompok, ya, tentukan kasusnya, sesuaikan dengan format-format yang ada, ya, presentasikan dengan baik dan benar. Berikut media yang diperlukan. Media yang diperlukan cukup Anda tayangkan saja. Jadi Anda tidak perlu ngeprint, tidak perlu nulis, tapi ada di soft file. Ya, tentukan kasus dari, jangan kasus yang tadi disajikan ya. Pak Lutfi tadi kan baru 5 ya, 5 kelompok kan? Ya Bu Fenty ya, baru 5 kelompok. Berarti ada 7 kelompok yang belum. Nah 7 kelompok itu yang presentasi pertama awal. Ya, satu kelompok presentasinya hanya 3 menit saja, termasuk tanya jawab. Ya, paham? Presentasikan kasusnya, hasil pengkajiannya, prioritas masalahnya apa, rencana intervensinya seperti apa. Itu aja. Data yang diambil, data yang benar-benar malfunction, ya. Jangan semua disampaikan, ya. Kalau tekanan darahnya normal, cukup sampaikan aja. Tekanan darah normal. Posisi kaki baik. Ya, misalnya seperti itu, ya. Gigi lengkap misalnya seperti itu, ya. HPHT bagus misalnya, sesuai. Nah, sampaikan yang singkat-singkat saja. Jangan terlalu detail, karena kita baru latihan dulu. Nanti hari Jumat barulah kita kupas. Tapi besok kasus 7 kelompok, sisa yang tadi, ya kita sajikan 3 menit termasuk pertanyaan tanya jawab. 3 kali 7 berapa? 27 menit, taruhlah 30 menit selesai. Ya, tolong gunakan soft file. Siapa yang buat, kerjakan. Sehingga besok dipresentasikan. Lalu jadi kalau sekarang nilainya masih bervariasi 90, 99, 9,9, 10 ya. Besok mudah-mudahan 10 gitu semuanya. Oke? Any question? No. Yang tadi buka pre kelompok 1. Sekarang yang post siapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2? Kelompok 2 apa kelompok 1 lagi? Kelompok 2. Halo, kelompok 2. Kelompok 2, pimpin post conference. Mulai deh terjadi keanehan nasional. Baru dipuji, sekarang aneh. Ayo. So, kemarin persetujuannya, kesepakatannya gimana? Yang mimpin pre siapa? Yang mimpin pos siapa? Kan itu kemarin udah diputusin. Oke, sekarang udah kelompok 2 saja pimpin pos. Ayo. Om pim palayom gam breng. Breng breng breng. Ayo cepetan jangan lama-lama. Siapa yang belum pernah ngomong? Hah? Oi?
Ya, semuanya siapa namanya? Asifa, Ibu. Asifa. Iya. Ya, kelompok 2 Asifa akan memimpin post conference. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asifa Sofia. Nisarel, perwakilan dari kelompok 2 dari jurusan Kesehatan Gigi. Saya akan menyampaikan hasil evaluasi dari post conference hari ini. Kegiatan hari ini menurut saya sangat menyenangkan. Saya dapat banyak ilmu hari ini dari narasumber yang tadi Ibu Dr. Tias dan juga Bapak Tarwoto. Dari diskusi kelompok tadi saya mendapatkan sebuah kasus dan sudah membahasnya, namun belum sempat untuk mempresentasikan kasus tersebut. Baik, Ibu. Oke, silakan. Dari teman-teman, apakah ada yang mau menyampaikan? Ayo, teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan hasil kegiatan hari ini? Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayo, halo, halo. Telunjuknya mana? Yo, ayo. Raise your hand if you can hear me. Nah, ayo. Tangan tadi. Oh, enggak. Ayo, siapa yang mau kasih komentar? Ya? Kelompok? Kamu berani teriak, tidak berani bertanggung jawab. Ayo, yang teriak mana? Ayo, yang teriak bangun. Ayo sini. Ayo sini. Yang teriak tadi siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Hafifah Ayunda, perwakilan dari kelompok 5. Ya, untuk hasil evaluasi kegiatan hari ini, yang pertama tadi pagi kita sudah mengikuti pemaparan materi dari Ibu yang kelompok 5 makan. Ya, yang pertama itu dari Ibu Tias, dari UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian ada pemaparan materi dari Pak Tarwoto, dan
Ya, sebelum istirahat itu Patarwoto. Kemudian setelah sesi yang sebelum istirahat, kita lanjut case study. Studi kasus bersama dengan kelompok, kemudian membahas dari setiap kelompok menyampaikan kasusnya masing-masing dan dari kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang menyampaikan kasusnya. Seperti itu, Bu. Ya, pencapaian dari hasil pembelajaran hari ini, setiap kelompok yang menyampaikan kasus sudah mulai beradaptasi dengan membuka diri kepada teman-teman yang dari profesi lain, sehingga tidak ego dengan profesinya masing-masing, namun lebih mendengarkan pendapat daripada teman-teman yang dari profesi lain. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kak. Lalu bagaimana dengan anggota kelompoknya? Apakah kompak atau gimana? Kelompok 5 kompak. Pasti kompak. Ya, terima kasih. Kelompok 5 mana suaranya? Baik, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 5. Beri pandu positif buat 2 dan 5. Oke. Hebat, mantap. Boya yang ikhlas kalau ngasih selamat gitu ya. Baik, teman-teman semua mahasiswa yang saya banggakan, mari kita sama-sama menundukkan kepala. Ya. Mudah-mudahan insya Allah pembelajaran perkuliahan diskusi hari ini mendapatkan keberkahan ya. Dan saudara-saudara akan mengambil manfaat yang terbaik. Berdoa dipersilahkan. Amin. Jangan lupa Anda selalu jaga kesehatan, minum, makan, dan PR buat besok. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya nanti dari Bu Esther ada pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua mahasiswa mahasiswi boleh mendengarkan saya. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Tolong isi yang tadi Bu Heni kirim linknya. Saya pengen tahu nama-namanya. Kelompok. Karena tadi masih banyak yang belum. Boleh saya ini cek Untuk ketua kelompok 1 sampai 5 boleh maju ke depan. Nanti 5 sampai 10. Sekarang ada berapa? 18 ya? Apa 17? 17. Boleh 1 sampai 5, 5 sampai 10. Selanjutnya maju dulu. Oke, terima kasih. Gimana sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita bisa begini? Allah dia celana lagi celana. Kita ya. Enggak sih ini parah orang nggak mau ngomong lagi orang nggak mau ngomong lagi orang nggak mau ngomong lagi. Oh, yang ketua kelompok 6 sampai 10 silakan maju. Nanti kalau ketua kelompok 6 sampai 10 sudah selesai, tolong yang 11 sampai 15 langsung aja ya, tanpa saya panggil. Yang 11 sampai 15. Mohon perhatian semuanya.
Tadi kan kalian sudah masukkan nama, tolong di sampingnya NIM-nya dimasukkan. Terima kasih. Nomor telepon. Maju bang. Tes. Apa? Ngatin gue. Yes. Tapi tatap mata gue tuh kayak ngajak ngobrol. Iya ada. Kan dia G2. G2 P1. Lu nanya sama dia. Lu nanya 22, 24 apa? Enggak. Abortus, Aul. Nanya sama dia, Ul. Nanya sama dia. G2 apa? G2. Nggak kelihatan tuh.